Pernyataan berkelas Erick Thohir soal timnas Indonesia yang diakali Cina di kualifikasi Piala Dunia putaran 3. Dua pemain timnas Indonesia akan saling bentrok jelang persiapan pramusim klub yang dibela. Aroma Indonesia makin melekat kuat pada Como usai pemain berdarah Indonesia ini resmi gabung di musim depan. Pernyataan berkelas Erick Thohir soal timnas Indonesia yang diakali Cina di kualifikasi Piala Dunia putaran 3. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengatakan akan melakukan hal yang sama jika timnas Indonesia dikerjai Cina saat bertamu ke Indonesia di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pria yang pernah menjabat sebagai presiden Inter Milan itu bakal balas dendam apabila skuad Garuda nantinya dipersulit oleh negara-negara rival dalam FIFA World Cup 2026 qualifiers. Timnas Indonesia akan kembali melanjutkan perjuangan di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada babak ini, Indonesia segrup dengan tim-tim raksasa yang sudah langganan tampil di Piala Dunia. Skuad racikan Shin Taeyong perlu melewati adangan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Timnas Indonesia berpotensi menghadapi tantangan kelelahan, utamanya saat bertandang ke Cina. Federasi Sepak Bola Cina, CFA, telah menetapkan Qingdao Youth Football Stadium sebagai kandang melawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lokasi tersebut berjarak lebih dari 600 km jika dihitung dari lokasi kedatangan Timnas Indonesia. Alhasil skuad Garuda harus menempuh perjalanan sekitar 6,5 jam menuju stadion pertandingan. Menanggapi situasi tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun buka suara. Pria yang merangkap sebagai Menteri BUMN itu berkelakar bakal balas, mengerjai, tim-tim tamu apabila tak memperlakukan timnas Indonesia dengan baik di luar negeri. Ya kita hadapi, kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita hadapi, pemain jangan cedera dan saya rasa pertandingan berat lawan Saudi, itu kita ke sana, lalu kita tuan rumah dengan Australia di sini, Surabaya. Kalau kita bisa mencuri poin di 2 game ini, luar biasa, ucap Erick Thohir. Dan habis itu kita berat lagi, harus terbang ke Bahrain, itu hampir 17 jam. Lalu ke Cina, tiba-tiba kita ditaruh di kota yang 6,5 jam dari Beijing. Itu Guangdong, yang di bulan Oktober katanya dingin. Jadi semua negara ingin mempersulit tim tamunya. Kita juga jadi tuan rumah harus baik-baik, tapi jangan baik-baik saja. Kalau kita dikerjain di luar negeri, ya kita kerjain lagi di sini, tegas Erick. Dua pemain timnas Indonesia akan saling bentrok jelang persiapan pramusim klub yang dibela. Venezia terus menjalani persiapan jelang bergulirnya Serie A 2024-2024. Jay Itzes menjalani latihan dan uji coba yang intensif. Dalam waktu dekat, Venezia akan melakukan tur ke Belanda. Tim asuhan Eusebio Di Francesco akan terbang ke negeri kincir angin pada 31 Juli mendatang. Selama di Belanda, Venezia tidak hanya akan berlatih. Tim promosi Serie A 2024-2025 itu akan menjalani 2 pertandingan uji coba. Setelah 2 minggu berlatih di Valcade, Venezia FC akan terbang ke Belanda dari 31 Juli hingga 4 Agustus untuk tur internasional yang mencakup 2 pertandingan persahabatan sebagai persiapan untuk pertandingan resmi. Begitu rilis resmi dari Venezia. Venezia dijadwalkan akan menghadapi 2 laga uji coba pada Agustus mendatang. Mereka akan menghadapi FC Utrecht pada 1 Agustus. 3 hari kemudian, Venezia akan menghadapi klub Eredivisie lain, PEC Zwolle.
Laga itu akan digelar di Mark Park. Laga melawan FC Utrecht tentu akan menarik untuk disimak. Sebab, klub itu diperkuat pemain timnas Indonesia yang lain, Ivar Jenner. Aroma Indonesia makin melekat kuat pada Como usai pemain berdarah Indonesia ini resmi gabung di musim depan. Como resmi mengumumkan penandatanganan kiper kelahiran Mataram Emil Audero. Kiper kelahiran Indonesia itu menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun. Ia akan bersaing dengan kiper veteran Pepe Reina. Como 1907 dengan senang hati mengumumkan penandatanganan Emil Aude dari Sampdoria dengan kontrak 4 tahun. Kiper itu dipinjamkan musim lalu ketika ia bergabung dengan tim Inter Milan yang menang. Baca pernyataan Como. Como menulis dalam keterangan resminya, pemain kelahiran Indonesia ini memulai karirnya di Juventus. Ia juga pernah menjadi anggota tim kelompok umur Italia dan UEFA memasukkan namanya dalam daftar pemain paling berbakat di generasinya. Pelatih Como CSC Fabregas menyambut baik penandatanganan tersebut. Fabregas yakin Audero akan meningkatkan kualitas Como sebagai sebuah tim. Emil adalah tambahan yang fantastis untuk tim ini. Dia telah bermain di level tertinggi sepak bola Italia dan kami yakin dia akan menjadi pemain penting bagi kami musim ini dan di masa depan serta berkembang bersama kami sesuai keinginan kami. Proyek ambisius ini, kata Fabregas. Audero meraih trofi Serie A dengan status pinjaman dari Sampdoria pada musim 2023-24 dan menjadi bagian dari Inter Milan. Nama Audero sempat dikaitkan dengan Como di akhir musim, namun manajemen klub menolaknya. Como kemudian mendekati Audero bahwa mereka ragu untuk mendatangkan Pau Lopez dari Marseille. Saya sangat bahagia, bersemangat, dan yang terpenting, sangat bangga memulai babak baru yang penting ini, kata Audero dalam sambutan pembukaannya.